Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersholawat kepada baginda Rasul, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Pernahkah kamu mendengar kisah di mana seorang polisi menuduh seorang kakek tua sebagai penjahat kelas berat? Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang-orang baik bisa dituduh hanya karena tampilan luar? Dan mengapa tuduhan bisa jadi awal kehancuran bagi sang penuduh sendiri? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Pagi itu, kampung Margamukti masih sunyi. Kabut tipis menyelimuti jalanan kecil yang membelah rumah-rumah kayu tua. Di ujung gang sempit, berdiri sebuah rumah sederhana yang selalu tampak ramai. Setiap hari, orang-orang asing datang dan pergi dari sana. Beberapa membawa koper besar, yang lain hanya berbincang sebentar lalu menghilang. Rumah itu milik seorang kakek bernama Pak Jaya. Usianya hampir 70 tahun, rambutnya memutih, langkahnya lambat, tapi sorot matanya tajam dan tegas. Ia tinggal sendiri, dan sejak beberapa bulan terakhir, rumahnya tak pernah sepi. Bribda Rangga, polisi muda yang baru ditugaskan di daerah itu, merasa curiga. Ia memperhatikan aktivitas di rumah Pak Jaya dengan cermat. Baginya, lalu lalang orang asing dengan koper besar bukanlah hal wajar di sebuah desa terpencil. Ini bukan rumah kos, bukan juga agen travel. Kenapa setiap hari ada yang datang, bawa koper, lalu pergi? Pikirnya sambil mengintip dari balik kaca mobil patroli. Kecurigaan itu tumbuh menjadi keyakinan. Rangga mulai membayangkan kemungkinan bahwa rumah Pak Jaya adalah markas penyalur tenaga kerja ilegal ke luar negeri, mungkin ke Kamboja. Ia tak memiliki bukti, tapi firasatnya kuat, terlalu kuat. Beberapa warga sempat ditanyainya secara diam-diam, tapi jawaban mereka tidak memuaskan. Ada yang bilang orang-orang itu datang untuk minta tolong. Ada pula yang bilang sedang mengikuti pelatihan kerja. Tapi semua terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Di kepalanya, hanya ada satu kesimpulan. Pak Jaya adalah penjahat berkedok orang tua baik. Dan pagi itu, Rangga mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Bribda Rangga mengatur napasnya di depan pagar rumah Pak Jaya. Ia tak membawa surat tugas. Tak ada pendamping dari kantor. Ia hanya ditemani rasa curiga yang tumbuh menjadi obsesi. Langkahnya cepat, nadinya berdetak kencang. Dengan satu tendangan, pintu kayu tua itu terbuka lebar. Bunyi dentumannya mengagetkan burung-burung di sekitar. Pak Jaya, Anda ditangkap atas dugaan sebagai agen penyalur TKI ilegal ke Kamboja, teriak Rangga dengan nada tinggi. Di dalam, Pak Jaya yang sedang menyeduh teh hanya menoleh pelan. Tak terlihat kaget, tak terlihat takut. Ia tetap tenang, bahkan menuang teh ke dalam 2 cangkir kecil. Saya sudah tua, Nak. Suara kerasmu bikin jantung saya berdetak lebih cepat. Ucapnya tenang. Rangga tak menggubris. Ia menggeledah ruangan, membuka lemari, menendang koper, membalik meja. Tapi ia tidak menemukan apapun, hanya berkas-berkas, tumpukan buku pelatihan kerja, dan brosur bertuliskan, program pelatihan kerja luar negeri resmi bersertifikat. Saya tahu ini cuma kamuflase. Kamu pikir saya bodoh, kek? Rangga membentaknya lagi. Pak Jaya mengangguk pelan, lalu menyerahkan secangkir teh. Nak polisi, saya sarankan kamu pelajari dulu apa itu kehormatan. Sebab kalau tidak, kamu bisa kehilangan semuanya. Kalimat itu justru menyulut amarah Rangga. Ia menggiring Pak Jaya keluar rumah, melewati warga yang mulai berkumpul, merekam kejadian dengan ponsel mereka. Beberapa di antara mereka mencoba membela, tapi Rangga tak menggubris. Saya hanya menjalankan tugas, serunya lantang. Namun, apa benar ini tugas? Atau hanya ambisi untuk menjadi pahlawan yang akhirnya buta arah? Pak Jaya dibawa ke kantor polisi. Media lokal mulai mencium berita. Di layar televisi dan media sosial, wajah si kakek tua mulai tersebar dengan judul miring, diduga penyalur TKI ilegal. Tapi, badai baru akan dimulai.
Karena yang mereka tuduh bukan sembarang kakek. Dan Rangga tak tahu bahwa ia baru saja menyentuh api yang diam. Di ruang interogasi yang dingin dan sepi, Pak Jaya duduk tenang. Tangannya terlipat di atas meja. Sorot matanya tajam namun tak mengancam. Di seberangnya, Bribda Rangga menatap penuh kecurigaan. Ayo ngaku, Kek, kamu kerja sama dengan jaringan luar negeri, kan? Kirim orang ke Kamboja tanpa dokumen. Berapa yang sudah kamu kirim? Tanya Rangga. Pak Jaya hanya tersenyum. Tak menjawab. Ia menatap jam dinding, seolah menunggu sesuatu. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Seorang perwira polisi senior masuk. Namanya Kompol Endra. Ia membawa setumpuk berkas dan raut wajah serius. Bribda Rangga, keluar. Sekarang. Ucapnya tegas. Rangga berdiri dengan ragu. Tapi Pak, saya sedang interogasi. Keluar. Ini perintah. Rangga keluar. Pintu ditutup rapat. Di dalam, suasana berubah. Kompol Endra berdiri, lalu menunduk hormat kepada Pak Jaya. Maafkan kami, Pak. Saya baru dapat laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri. Nama Bapak disebut sebagai pembina utama program kerjasama penempatan kerja legal untuk warga desa. Pak Jaya mengangguk pelan. Saya tak marah. Anak itu masih muda. Mungkin terlalu semangat. Jawabnya. Kompol Endra melanjutkan. Dan, saya juga baru tahu. Bapak adalah purnawirawan TNI, mantan pasukan khusus. Pak Jaya tersenyum tipis. Saya hanya mantan tentara tua yang tak ingin melihat pemuda-pemudi kampung ini jadi korban perdagangan manusia. Karena itu saya bantu mereka, dengan jalan yang legal dan terhormat. Di luar ruangan, Rangga masih berdiri dengan gelisah. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Ia tak tahu bahwa tuduhannya bukan hanya salah, tapi bisa menjadi bumerang. Tak lama, dua petugas propam datang menghampirinya. Mereka menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Bribda Rangga, Anda diduga melakukan penangkapan tanpa surat tugas, menyalahgunakan wewenang, dan mencemarkan nama baik. Dunia Rangga seolah runtuh. Ia tak percaya. Tubuhnya lemas, langkahnya gontai. Di balik kaca ruangan interogasi, Pak Jaya menatap keluar, lalu menyesap tehnya yang sudah dingin. Kadang yang muda terlalu cepat menghakimi. Tapi waktu akan mengajarkan siapa yang benar. Berita penangkapan Pak Jaya menyebar luas. Televisi lokal, portal berita daring, bahkan akun-akun media sosial ramai membahas sosok kakek yang dituduh sebagai penyalur TKI ilegal. Judul-judul bombastis pun bermunculan. Sayangnya, tak satu pun dari mereka menyelidiki lebih dalam. Namun semuanya berubah drastis ketika surat resmi dari Kementerian Luar Negeri dipublikasikan. Di situ tertulis dengan jelas, nama Pak Jaya tercatat sebagai koordinator pelatihan kerja luar negeri, program resmi yang bekerja sama dengan lembaga negara dan organisasi internasional. Beberapa wartawan mulai mencari tahu lebih lanjut. Mereka mewawancarai peserta pelatihan yang pernah datang ke rumah Pak Jaya. Aku dulu cuma petani, sekarang kerja di pabrik tekstil resmi di Malaysia, ucap seorang lelaki muda. Saya dulu pembantu rumah tangga. Lewat pelatihan Pak Jaya, saya jadi chef magang di Doha. Legal, semua dokumen diurus resmi, tambah seorang perempuan berhijab. Pelan-pelan, wajah asli dari sosok Pak Jaya mulai terkuak di hadapan publik. Ia bukan penjahat. Ia justru pelindung. Penyelamat generasi muda dari jebakan perdagangan manusia. Di kantor polisi, suasana berubah muram. Kompol Endra memanggil Bribda Rangga yang kini duduk tertunduk dalam ruang pemeriksaan internal. Rangga, kamu masih muda. Tapi kamu sudah mencoreng nama institusi. Kamu menuduh tanpa bukti, menyergap tanpa surat tugas, dan mencemarkan nama baik orang yang seharusnya kamu hormati. Rangga hanya bisa terdiam. Pikirannya kosong. Ia baru sadar bahwa ambisinya untuk mengungkap kejahatan telah membuatnya buta. Ia tak pernah bertanya, tak pernah menyelidiki. Ia hanya menebak dan menuduh. Sementara itu, Pak Jaya kembali ke rumahnya. Warga menyambutnya dengan hangat.
Ada yang menangis. Ada yang menunduk malu karena sempat ragu. Tapi Pak Jaya hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam. Bagi saya, tugas belum selesai, ucapnya saat diwawancarai. Saya akan terus bantu anak-anak muda supaya tidak tertipu oleh agen-agen palsu. Di layar televisi, wajah Pak Jaya kini tampil berbeda. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai pahlawan diam yang sempat difitnah oleh dunia. Hari-hari berlalu. Sorotan media kini berbalik. Jika sebelumnya Pak Jaya dihujat, kini Bribda Rangga yang jadi bahan pembicaraan. Tagar berisi kecaman terhadap penyalahgunaan wewenang aparat viral di media sosial. Warganet menyayangkan tindakan gegabah yang hampir menghancurkan reputasi seorang pahlawan desa. Di markas kepolisian daerah, sidang etik terhadap Bribda Rangga digelar tertutup. Ia duduk di hadapan Dewan Etik. Wajahnya pucat. Tak ada lagi keberanian di matanya. Yang tersisa hanya penyesalan. Ketua Dewan menatapnya dengan tegas. Bribda Rangga, Anda terbukti melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang sah. Tuduhan yang Anda lontarkan tidak berdasar dan telah merusak nama baik warga sipil yang tidak bersalah. Rangga mencoba membela diri. Maaf, saya hanya ingin mencegah kejahatan. Saya pikir itu tindakan terbaik. Tidak ada tindakan terbaik tanpa prosedur. Anda telah melangkahi aturan, mencoreng nama baik institusi, dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini adalah presiden buruk. Potong salah satu anggota dewan. Akhirnya, keputusan dijatuhkan. Rangga diskors dari tugas, diproses dalam sidang disiplin, dan diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pak Jaya dan masyarakat. Sore itu, Rangga datang ke rumah Pak Jaya. Tidak dengan seragam, tapi dengan pakaian sipil dan kepala tertunduk. Di depan warga dan media, ia berdiri gemetar. Pak Jaya, saya minta maaf. Saya telah keliru menilai. Saya terlalu cepat mengambil keputusan. Saya salah. Pak Jaya memandangnya dalam-dalam. Lalu berdiri dari kursinya dan berjalan pelan mendekat. Tangannya diletakkan di bahu Rangga. Menjadi polisi itu bukan soal menangkap, tapi soal menjaga. Menjaga hukum, dan menjaga hati, ucapnya. Tangis Rangga pecah di depan publik. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Di tengah kerumunan warga, seseorang berbisik. Karma tak pernah berisik, tapi selalu datang tepat waktu. Malam itu, kampung Margamukti kembali tenang. Lampu-lampu temaram menyala di setiap rumah. Tapi di rumah Pak Jaya, ada cahaya yang berbeda. Bukan hanya dari lampunya, tapi dari semangat baru yang mulai tumbuh. Bribda Rangga duduk bersila di teras rumah Pak Jaya. Cangkir teh di tangannya belum disentuh. Matanya menatap langit gelap. Pikirannya penuh dengan perasaan bersalah dan malu. Sementara Pak Jaya duduk di sampingnya, tampak tenang seperti biasa. Dulu saya juga pernah salah menilai orang, ucap Pak Jaya tiba-tiba. Rangga menoleh. Bapak? Seorang mantan TNI. Pak Jaya tersenyum tipis. Kami juga manusia. Nak, pernah suatu ketika, di masa tugas saya di perbatasan, saya curiga pada seorang warga yang bolak-balik bawa karung. Saya pikir dia penyelundup. Ternyata, dia hanya seorang petani yang menyelundupkan benih padi langka dari Malaysia, demi menyelamatkan sawah kampungnya dari gagal panen. Rangga menghela napas panjang. Jadi Bapak tahu rasanya salah menilai orang. Bukan hanya tahu, tapi belajar dari situ. Itu yang membentuk saya jadi seperti sekarang. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari halaman depan. Pak, suara Rangga pelan. Kalau saya diberi kesempatan, bolehkah saya ikut terlibat dalam program pelatihan itu? Bantu dari sisi hukum, mungkin bisa bantu edukasi warga juga. Pak Jaya menatap Rangga. Kali ini matanya tak lagi penuh kecurigaan, tapi penuh harapan. Boleh, tapi jangan datang sebagai polisi. Datanglah sebagai manusia. Rangga mengangguk. Perlahan, beban di pundaknya terasa lebih ringan. Malam itu,
Di bawah langit marga mukti, dua generasi yang pernah salah paham duduk berdampingan. Satu sebagai guru, yang satu sebagai murid yang baru saja belajar arti kehormatan dan hati-hati dalam menilai. Beberapa bulan telah berlalu. Di aula kecil Balai Desa Marga Mukti, tampak puluhan pemuda duduk rapi mengenakan seragam pelatihan. Di depan mereka, berdiri Pak Jaya dengan jas sederhana, serta Bribda Rangga yang kini telah menjadi pembicara tamu. Dan inilah pentingnya mengenal jalur resmi. Jangan pernah tergiur janji gaji besar tanpa surat yang jelas, ucap Rangga, dengan nada yang mantap tapi rendah hati. Pak Jaya tersenyum dari belakang. Ia tahu, lelaki muda itu telah berubah. Dari seseorang yang dulu datang membawa tuduhan, kini menjadi bagian dari solusi. Sebuah perubahan yang hanya bisa lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Program pelatihan kerja kini berkembang pesat. Tidak lagi dilakukan diam-diam di rumah Pak Jaya, tapi terbuka dan didukung pemerintah desa serta beberapa lembaga sosial. Nama Marga Mukti mulai dikenal sebagai desa pelopor penempatan kerja legal dan terdidik. Malam harinya, setelah acara pelatihan selesai, Pak Jaya dan Rangga duduk kembali di teras rumah tua itu. Kali ini, teh mereka hangat dan hati mereka tenang. Terima kasih, Pak, karena Bapak tidak membalas marah saya dengan amarah, ujar Rangga. Pak Jaya tersenyum kecil. Kalau semua dibalas dengan marah, kita tidak akan pernah selesai belajar. Saya percaya, orang muda seperti kamu hanya butuh satu hal. Apa itu? Kesempatan untuk berubah. Rangga menunduk, meresapi dalam-dalam makna kata itu. Angin malam mengalun pelan. Daun-daun kenanga berguguran. Langit desa gelap, tapi bintang-bintang bersinar terang. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa kehormatan bukan tentang siapa yang paling lantang menuduh, tapi siapa yang paling kuat memaafkan. Dan kehormatan tak pernah bisa dibeli, tapi bisa diwariskan. Asalkan ada hati yang mau belajar dan berani berubah. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha bijaksana dalam menyusun setiap takdir, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam akhlak dan keteguhan hati. Sahabat narasi. Kisah ini bukan sekadar cerita fiksi. Ia cermin. Cermin bagi siapa saja yang tergesa menilai. Cermin bagi mereka yang lupa bahwa setiap manusia punya sisi yang tak terlihat oleh mata. Bribda Rangga adalah potret dari banyak anak muda hari ini. Bersemangat, idealis, ingin membasmi keburukan. Tapi sayang, semangat tanpa ilmu bagaikan pedang tanpa pegangan. Bisa melukai orang lain, bahkan diri sendiri. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang deras seperti hujan badai. Tapi apakah setiap yang kita lihat selalu benar? Apakah setiap orang yang berbeda dari kita layak dicurigai? Dari Pak Jaya, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu bicara dengan suara keras. Ia bisa hadir dalam kesunyian, dalam kesabaran, bahkan dalam fitnah yang menyakitkan. Tapi yakinlah bahwa kebenaran, jika kita pegang dengan ikhlas, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ada 3 pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, jangan tergesa menilai. Manusia hanya melihat apa yang tampak, tapi Allah lah yang tahu isi hati dan niat seseorang. Bersabarlah dalam menilai, karena fitnah bisa menghancurkan lebih dari pedang sekalipun. Kedua, belajarlah dari setiap kesalahan, sekecil apapun. Bukan salah yang membuat kita jatuh, tapi kesombongan untuk tidak mau memperbaiki diri. Seperti Rangga, ia tersandung, tapi akhirnya bangkit karena ia mau belajar dan meminta maaf. Ketiga, dan yang paling utama, maaf adalah bentuk kekuatan terbesar. Pak Jaya bisa saja membalas. Ia punya kekuatan, koneksi, bahkan kehormatan untuk menuntut. Tapi ia memilih untuk mendidik, bukan menghukum. Karena orang bijak tahu bahwa membangun manusia jauh lebih berat dan lebih mulia daripada menghancurkannya. Sahabat narasi yang dirahmati Allah. Di akhir kisah ini, semoga kita semua terinspirasi untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menuduh, tidak cepat tersulut,
dan selalu mencari sisi baik dalam diri orang lain. Karena mungkin orang yang kita curigai hari ini, justru adalah orang yang kelak menyelamatkan banyak jiwa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kehormatan tidak datang dari seragam, jabatan, atau popularitas, tapi dari akhlak, keikhlasan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.